Type jam 8:05. Type kita bisa mulai aja ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fiddin azani Allahu wa yakum, para ikhwan, bapak-bapak, kawan-kawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertatap muka, kembali berkumpul dalam sebuah harum ya, yang majelis ilmu yang semoga insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, untuk membahas atau mempelajari bersama-sama bagaimana tata cara membaca Al-Quran, tata cara membaca dan melantunkan ayat-ayat suci kalamullah, bagaimana membaca Al-Quran yang sesuai dengan apa yang diturunkan Al-Quran dengannya, dengan aturan-aturan yang sesuai oleh apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, dan apa yang para sahabatnya ajarkan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga sampai kepada kita hari ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan pada majelis kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ilmu kita yang bisa kita dapat atau manfaat dan faidah yang kita dapat dari majelis ini juga bisa menumbuhkan kembali semangat membaca Al-Quran. Karena seorang muslim tentunya, kedekatan seorang muslim dengan Al-Quran itu sudah selayaknya ketika orang mengaku bahwa dirinya beriman atau dirinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, maka dia memilih Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai pegangan hidupnya, bekal hidup di dunia menuju akhirat. Dan seseorang tidak akan bisa dekat dengan Al-Quran kalau tidak pernah menyentuhnya atau tidak pernah membacanya, atau bahkan tidak cinta sama Al-Quran. Dan seseorang tidak bisa mencintai Al-Quran kalau dia membacanya saja kesulitan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari tajwid dan tahsin itu bisa mengantarkan kita kepada kecintaan kita terhadap Al-Quran, bisa menambahkan kecintaan kita terhadap Al-Quran sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih sebagai hamba yang Rabbani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib, insya Allah pada malam hari ini kita sedikit membahas langsung ke hukum tajwid tentunya. Hukum yang urgent untuk kita bahas dan mungkin nanti akan kita praktekkan penerapannya dalam bacaan juz amma di seperempat juz pertama yang akan kita baca pada malam hari ini ya, secara bergantian. Nah, pertama kita masuk dulu ke sesuatu yang cukup penting sebelum masuk ke hukum tajwid, hukum non mati ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan sedikit bahas dulu tentang itmamul harokat atau penyempurnaan harokat. Penyempurnaan harokat. Nah, di sini di layar kita bisa lihat bahwa ada penjelasan fathah, harokat fathah ya, atau harokat garis ya, garis miring yang ada di atas huruf ya. Nah, harokat ini dibaca atau berbunyi seperti A ya. Dan cara membacanya adalah dengan membuka mulut sewajarnya. A, 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 A. Ini untuk fathah. Nah, tapi ada pengecualian untuk fathah-fathah pada huruf tebal ya, pada huruf tebal ya, huruf-huruf tertentu yang mungkin kita juga dengan menghafal hijaiyah itu automatically kita tahu bahwa huruf-huruf ini ketika berharokat fathah tidak dibaca A tapi dibacanya dengan bunyi O
ya, seperti huruf ko, huruf po, ya, itu huruf ro, maka dia dibaca dengan bunyi o. Nah, dan dia menyempitkan sedikit mulut, ya, o, ya, po, ko, ko. Nah, beda dengan kaf, ya, misalnya kaf dia tipis, dia bukan termasuk huruf yang tebal, dan dia ketika berharokat fathah maka dibaca ka, ka, a, ba, ta. Nah, dia dibuka mulut sewajarnya. Kemudian harokat kasroh, harokat garis miring yang diletakkan di bawah huruf biasanya. Diletakkan di bawah huruf, maka dibaca dengan menurunkan rahang bawah. Bi, bi, bi. Ya agak sedikit kayak mau nyengir ya, bi. Nah, dan berbunyi seperti i, 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 i. Kemudian dhammah, ya, berbentuk seperti huruf waw yang ada di atas huruf, letaknya di atas huruf. Maka dia dibaca dengan memonyongkan kedua bibir. U, dan bunyinya seperti u, 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 u. Nah, ini diantara cara atau bentuk penyempurnaan harokat. Maka dalam bahasa Arab tidak ada bunyi harokat yang berbunyi e atau ya, walaupun dalam bahasa Indonesia ada, ya, gitu, ya kan, gitu. Dan terutama biasanya di bahasa Sunda ada kemudian di bahasa Batak atau di bahasa Betawi ada ya kan, kemane. Nah, ne, ini nggak ada. Dalam bahasa Arab tidak ada bunyi atau harokat yang menunjukkan bunyi maka kita tidak boleh membaca fathah dengan walaupun memang ada beberapa kasus yang namanya imalah, beberapa lahja yang dengan diturunkannya Al-Quran, tapi secara umum kita membaca dengan riwayat Hafiz itu, maka dibaca tidak ada harokat yang bunyinya atau tapi hanya ada a, i, u, ya, a untuk fathah, i untuk kasroh, dan u untuk dhammah. Dan o itu untuk fathah, harokat fathah untuk huruf-huruf yang tebal seperti to, ko, dan lain sebagainya. Boleh bertanya, Ustaz? Ya, Fadal, gimana, Pak? So, untuk fathah, kalau misalnya antara bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang saya agak kadang bingung, karena kalau di sini kadang kalau Ustadz yang ngajar dari Arab, mereka tuh suka menyalahkan kalau kita baca A-nya itu, fathah itu benar-benar terbuka. Jadi kayak misalnya Malik Yaumidin Ma, jadi seolah-olah hurufnya jadi huruf berat. Jadi jadi mereka maunya ma, jadi agak sedikit ke arah sedikit. Jadi kayak nama orang Ahmad, jadi Ahmad, jadi lebih cenderung ke arah nya daripada ke A-nya itu. Tapi ya enggak, justru dia tidak, ya, tapi dia tidak pertengahan seperti abjad A. Cuma itu hanya hanya penyederhanaan kita aja gitu. Nanti kalau memang disempurnakan lagi, maka ya bentuk mulut dibukanya untuk fathah, ya, untuk harokat fathah, dan itu juga kembali ke nanti karakteristik hurufnya, Pak, gitu. Ya, gimana sifat dan makhraj dari huruf yang berharokat fathah ini, gitu. Maka dia tentunya tidak ke juga, dan tidak boleh malah lebih dominan ke nya, gitu. Tapi memang kalau misalnya mau terutama untuk logat Inggris kali ya, gitu, untuk logat berbahasa Inggris, bahwa di bahasa Inggris itu memang ada nggak di bahasa Inggris? Ya kadang ada pengucapan juga. Ya, tapi ya, nah itu yang membuat pengucapan bahasa Arab itu tadi Imam dia nggak a banget gitu, ya kan? Makanya dia membuka mulut tapi nggak tapi ya Ahmad, membuka mulutnya memang biasa, tapi memang lebih
disempurnakan membuka mulutnya dalam rangka pembelajaran atau pembiasaan dulu. Karena kalau misalnya membuka mulutnya agak lebih malas nanti ya memang atau kurang effort ya, itu nanti lebih dominan E-nya dan itu lebih fatal ketimbang bunyi yang mendominasi ke A abjad dalam bahasa Inggris. Wallahu taala alam. Boleh kita lanjut ya? Cara mengucapkan fathah membuka mulut sebagaimana ketika mengucapkan huruf alif. Nah, jadi sebagaimana mengucapkan huruf alif A, huruf alif A. Itu. Kemudian huruf kasroh ya, dia apa? Menurunkan radang bawah dan mengangkat tengah lidah. Sebagaimana menurunkan rahang bawah, mengangkat tengah lidah ketika mengucapkan huruf ya, gitu. I, ya, I. Nah. Kemudian dhammah maka seperti ketika kita mengucapkan huruf waw, waw, wa, Nah, itu. Adapun sukun maka dia tergantung kepada makhraj dari huruf yang berharokat sukun tersebut. Kita langsung masuk ke pembahasan hukum ahkam nun as-sakinah wat tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Ya. Sebelum kita mulai mungkin sedikit juga mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian, penerapan di sini kita tidak berputar-putar atau membebani diri dengan kita harus hafal betul-betul setiap istilah dan setiap rumus. Kalau hafal rumusnya wajib, tapi lebih ke bagaimana penerapannya tadi, lebih ke how daripada what gitu ya. Itu lebih ke bagaimana penerapannya ketimbang apa dari isi materinya. Itu karena istilahnya bisa jadi setiap kitab istilahnya punya istilah yang beda-beda, atau susunan tajwid para ulama punya susunan yang berbeda-beda walaupun tujuan atau penerapan dari kaidah-kaidahnya tetap sama. Maka kita tidak, kalau misalnya masih kebingungan, yang penting adalah bagaimana kita tahu menerapkan si hukumnya. Walaupun secara istilah kita tidak hafal, atau istilah bahasa Arab tidak hafal, tapi tahu fungsinya. Ya. Kita masuk ke hukum nun mati dan tanwin. Ya, ini sebelumnya bisa dilihat bersama, ini bentuk nun mati dan tanwin. Nun mati adalah nun yang atau yang berharokat sukun. Nah, ya kan? Dibaca an. Nah, itu akhirnya berakhiran an. Maka ini juga tanwin, dia i'tibar atau isyarat dari nun mati juga, bahwa dia berbunyi an ketika harokatnya fathatain maka dibaca an, ketika di kasrotain maka dia dibaca in ya, double kasroh maka dibaca in, dan double dhammah maka dibaca un. Dan double dhammah nih ada yang rasamnya seperti ini, seperti di Al-Qur'an pada umumnya, tapi ada juga yang menulis dengan double waw ya, double waw. Nah, untuk double waw itu bukan kalau ini, kalau boleh nanya Ustaz. Ya. Double waw itu bukan kalau di berikutnya adalah akan jadi ikfa. Enggak. Terima kasih. Ini double di Rasam Usmani, Pak. Iya, Madinah, Pak. Rasam Usmani. Ya, tapi di beberapa rasam seperti di Rasam Al-Qur'an Jawa kalau nggak salah, dia lengkungnya tidak ke sini tapi ke belakang. Ya cuma secara umum bentuk dari dhammatain atau bentuk dari tanwin yang berharokat dhammah maka dia dibaca un ya, dan rosamnya secara umum seperti ini, tapi bisa berbeda-beda. Tadi tergantung tafsilannya. Baik. Kita lanjut. Nah, secara umum maka hukum dari nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an itu ada 4 hukum. Yang pertama adalah izhar, dibaca jelas,
Nah, ini adalah hukum paling basic ya, hukum paling basic dari hukum nun mati itu sendiri gitu. Jadi kalau nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ini ya, huruf alif atau hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, 6 huruf ini maka dia dibaca kembali ke pada asalnya gitu. Jelas. An gitu. Ya, an. Kemudian idgham. Dia huruf nun mati atau tanwinnya dia dimasukkan ke huruf setelahnya, ke huruf-huruf yang menjadi huruf idgham ini. Nah, dan idgham ini ada 2 jenis, yaitu dengan gunnah atau dengung dan tanpa gunnah. Nanti penjelasannya ada di bawah. Kemudian iqlab. Iqlab itu apa? Dia berubah. Si nun mati atau tanwinnya dia berubah ketika bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Adapun ikhfa, maka ikhfa di sini adalah samar. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain dari huruf ba atau selain dari huruf iqlab, idgham, dan huruf izhar. Maka sisa dari huruf hijaiyah itu masuk ke huruf ikhfa. Dan dibaca samar. Dibaca samar. Ya. Taib. Ini diantara contoh hukum izhar. Hukum izhar itu dibaca jelas. Hurufnya ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Contohnya man amana. Man amana. Man amana. Atau min ghillin. Atau man huwa. Min alaq. Min hadidin. Man khaffat. Nah, ini diantara hukum atau contoh dari hukum izhar. Kemudian masuk ke hukum yang kedua. Ya, hukum izhar tadi dibaca jelas, dibaca sesuai dengan asalnya. Ya, ketika nun mati, bacaan pada asalnya adalah an, ya, an, min, man. Nah, maka dia sesuai dengan hukum asalnya, hukum paling basic dari hukum nun mati. Nah, kemudian idgham. Nah, idgham ini itu dimasukkan. Nun mati atau tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Ya, dimasukkan seolah-olah dia tidak ada. Nah, tapi dia ada dengan 2 pembagian, bi gunnah atau dengan gunnah atau dengan dengung, dan bila gunnah. Yang dengan gunnah hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Contohnya apa? Iya, yanmu atau disingkat dengan yanmu, betul. Contohnya apa? Faman ya'mal in nafa'at mimma Nah, ini dia seolah-olah nunnya tidak ada, jadi nun matinya dari mim langsung harusnya min ma, maka dia nunnya dimasukkan ke mim. Dengan apa? Dengan adanya dengung, adanya penekanan. Ya, adanya gun. Nah, mimma miwaliyu. Nah. Kemudian yang tanpa gunnah, maka apa ini? Hurufnya hanya 2, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Contohnya milladunk. Harusnya min ladunka. Ya kan, kalau nun matinya dibaca jadi min ladunka. Tapi apa? Dia langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi mil ladunka. Contoh lagi khairul laka. Tapi apa? Khairun laka. Nah, ini diantara hukum nun mati. Itu hukum yang kedua, idgham. Memasukkan nun mati ke huruf setelahnya. Ada 2, yaitu idgham bi gunnah atau dengan gunnah atau bila gunnah. Kemudian hukum yang selanjutnya, yaitu apa? Iqlab.
ketika nun mati bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Maka dia ketika nun mati tersebut bertemu dengan huruf ba, nun matinya berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi mim. Berubah bunyi nun mati atau tanwinnya menjadi mim. Ya, harusnya kan sami'an basira, harusnya begitu kalau tidak ada hukum tajwid. Tapi karena ada hukum tajwid, nun mati atau tanwinnya bertemu dengan ba, maka apa? Bunyi an-nya kulibat, berubah menjadi mim. Jadi apa? Sami'an basira. Sami'an basira. Nah, ini hukum nun mati yang ketiga. Hukum nun mati yang terakhir adalah ikhfa atau samar. Itu samar dan ditambah dengan adanya dengung. Dan huruf-huruf hijaiyah yang tersisa maka itu termasuk huruf ikhfa. Ya, ta, sa, ja, dal, zal, zai, sin, shin, dod, sod, dod, to, bo, fa, ko, dan kaf. Ya, saya tidak membebani untuk langsung menghafalkan semuanya, tapi kalau tadi hafal yang 3 dan pengecualiannya diikhfakan, itu sudah cukup. Hafal huruf-huruf dari hukum nun mati yang sebelumnya, maka hukum yang ini atau huruf-huruf yang ini itu akan refleks dia terpisah dari hukum yang sebelumnya. Maka ini adalah sisa dari huruf hijaiyah yang ada. Ya. Dan dibaca samar. Contohnya harusnya dibaca minju kalau tanpa hukum tajwid. Tapi karena ada hukum ikhfa di sini, nun mati bertemu dengan ja, maka apa? Milju. Ya. Ya, ada sedikit angnya. Ini untuk permulaan ya, belum penyempurnaan hukum ikhfanya. Tapi secara umum dia dibaca seperti itu. Milju. Harusnya yantiqu, tapi nunnya agak disamarkan jadi yantiqu. Andada. Dibaca jadi andada. Minkum. Jadi apa? Minkum. Anfusakum. Jadi apa? Anfusakum. Nah, maka ini diantara cara membaca hukum nun mati yang terakhir yaitu hukum ikhfa. Oke, kita sedikit ulang lagi tadi. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 jenis. Ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu ada 4 kondisi. Yang pertama adalah idhar, ya hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka apa? Maka dia dibaca jelas, dibaca basic, dibaca seperti asalnya, yaitu an, in, un, man, amana, min khair, min khauf, min ghairi. Ya. Dia dibaca seperti bahasa Arab pada umumnya. Ya, nun mati atau tanwinnya. Kemudian idgham. Nah, idgham di sini apa? Dimasukkan nun matinya ke huruf setelahnya. Dan ada 2 kondisi lagi di sini, dengan dengung atau tidak, atau tanpa dengung, tanpa gunnah. Yang dengan dengung hurufnya yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Dan yang tanpa gunnah atau tanpa dengung hurufnya lam dan ro. Kemudian iqlab. Iqlab apa? 1 huruf, yaitu ba. Kondisinya adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka apa? Maka nun mati atau tanwinnya berubah menjadi mim. Contohnya min ba'di jadi min ba'di. Kemudian ikhfa, maka apa? Hurufnya adalah huruf hijaiyah selain dari huruf-huruf iqlab, idgham, dan idhar, dan dia dibaca samar dan juga dengan dengung.
Contohnya apa? Min qabli jadi min qabli dan lain sebagainya. Ini diantara satu materi penting atau satu titik dari hukum tajwid yang ingin kita tekankan pada malam hari ini, ya. Dan sebelum diakhiri materinya, sekali lagi diingatkan kepada kawan-kawan sekalian, para bapak, para ikhwan, jika memang hukum tajwid ini cukup cukup berat untuk dihafalkan, terutama banyak metode-metode yang lain, ya, yang mungkin istilah-istilah ilmiahnya menyulitkan, maka yang terpenting adalah ketika kita membaca Al-Quran atau sering dengan dipraktekkan membaca Al-Qurannya, itu akan refleks dan itu lebih kepada praktek. Maka praktek, sekali lagi dalam ilmu tajwid atau ilmu membaca Al-Quran, praktek itu 80% melebihi teori. Maka kita sudah paham teori atau hafal teori sekalipun, itu akan sulit menerapkan prakteknya. Dan bahkan anak-anak pada zaman dahulu atau pada zaman di mana mungkin ilmu tajwid belum seberkembang ini, maka bahkan ada anak-anak yang istilahnya menghafal beo, yaitu mereka tahu cara membacanya hanya dari mendengarkan seorang qori, mendengarkan seorang guru, mendengarkan bahwa dia diajarkan begini dalam ayat ini, dibacanya begini, tanpa tahu penamaan dari istilah tajwidnya. Dan itu tidak masalah. Yang penting tahu bagaimana membacanya, bagaimana praktek membacanya. Nah, adapun ketika dia tahu teori tajwid, maka itu menyempurnakan dan memudahkan tentunya kalau tahu teori dan tahu prakteknya. Tapi kalau hanya hafal teori saja dan mencukupkan teori itu sebagai pengetahuan atau wawasan saja, maka ini sangat mubazir. Karena apa? Karena yang terpenting dari kita belajar ilmu tajwid adalah prakteknya. Jadi yang dilihat progresnya adalah bacaan kita atau penerapan dari hukum tajwid yang sudah kita pahami. Dan saya rasa kebanyakan dari kita mungkin sudah hafal bahkan atau sudah paham, bahkan mungkin paham dengan penjelasan yang lebih detail sebelumnya pernah dijelaskan oleh asatidz yang lain atau di kelas yang lain. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat dan bisa langsung kita lihat progresnya dari praktek kita membaca Al-Quran. Jazakumullahu khairan katsira. Baik, langsung masuk untuk ke huruf ijar itu. Iya, Pak. Untuk huruf singkatannya, Pak Ustadz. Hah? Untuk huruf-huruf yang masuk dalam kelompok izhar itu singkatannya apa disingkatnya? Kalau anu kan yanmu lamro tadi yang anu. Iya. Huruf. Nah, kalau ijar itu singkatannya apa? Mau minta ini apa namanya? Disingkat, Pak. Yang untuk memudahkan gitu loh. Ya, Bapak udah hafal? Ya. Bapak sudah hafal? Enggak, karena itu untuk memudahkan. Kalau lupa kan seperti guna itu kan gampang, yanmu laro gitu aja gampang gitu kan. Sehingga nanti di luar itu semua maka masuk kelompok ikhfa gitu kan. Nah, untuk singkatan huruf ishar ini apa gitu? Ya. Untuk memudahkan. Baik. Sebetulnya saya biasanya menggunakannya hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jadi dia sebetulnya lebih ke karena letaknya dekat. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Gitu. Kalau disingkat apa ya? Saya juga belum pernah menghafal dengan format disingkat ya. Bapak pernah menghafal dengan format disingkat? Boleh di-sharing, Pak? Justru itu saya menanya, kalau yang gunah tadi udah jadi yanmu taro aja gitu. Ya, misalnya kol-kol itu baju di toko misalnya kan. Iya, kalau itu kalaupun mau pakai metodenya Iqra dulu biasanya saya hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jadi itu menghafal. Iya. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama Pak. Iya. Oke, sekali lagi saya tidak membebankan kita untuk memberatkan diri dengan menghafal materi. Tapi memang penting. Cuma lebih ke bagaimana kita refleks ketika baca Al-Quran. Oh, ini saya tahu hukum ini apa gitu. Ya walaupun itu mengandalkan hafalan, tapi tidak sepenuhnya karena kadang lebih ke paham bagaimana menerapkannya. Sekali lagi. Baik, kita langsung masuk ke sesi membaca.
kita. Oke, Masya Allah. Pak Agus Sujoko dulu ya. Taib. Padahal Pak Agus baca surat An-Naba ayat 1 sampai 15. Padahal Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa jalna naumakum subata wa jalna Waja'alna Laila al-laila libasa. Laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa Waja'alna an-nahara ma'asha. wa ja'alna nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa jala'na sirajan wa haja wa anjalna minal sirati ma'an sajaja linukhrija bihi habban wa nabata. Shadaqallahul azim. Jangan siraja wahaja. Hukum apa itu, Pak? Siraja wahaja. Ayat berapa itu, Ustaz? Ayat 13. Oh ya. Waja'alna siraja wahaja. Wa anjalna minal maksudnya siraja wahaja, hukum apa? Siraja wahaja. Ayat 14. 13. 13. Oh, 13. Wa jalna siraja wahaja. Hukum apa? Yang mana? Siraja wahaja. Siraja wahaja, siraja. Itu ikfa itu. Idom. Idgham apa? Idgham besar. Idgham apa? Idgham bila guna. Siraja wahaja. Idgham. Siraja. Idgham. Idgham yanmu idgham bi. Oh, biguna. Iya, ada barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Di ayat sebelumnya sab'an shidada. Itu hukum apa, Pak? Berapa? Sab'an shidada. Sab'an itu itu kol-kolah itu. Enggak, belum, kita enggak bahas kol-kolah. Sab'an shidada. Shidada. Ayat berapa itu? Itu ayat sebelumnya, ayat 12. Shidada.
Oh, angsidat. Sama angsidat. Apa itu? Sab'an shidada. Idgom. Idgham? Idgham? Kan idgham tadi Yan. Idgom gunah, bila gunah. Sab'an shidada. Idgom gunah, idgom dengung. Enggak. Idgom dengan dengung. Ikhfa. 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 Dia apa? Tanwin bertemu dengan shin. Shin nih. Ma'an sajjaja. Ya, mana 14. Ma'an sajjaja. 14. Oh, 14. Idom bigunah. Bigunah. Gunah. Ma'an sajjaja. Sajjaja. Bigunah. Ikhfa. Oh. Ikhfa. Taib. Barakallahu fikum Pak Agus Sujoko, Masya Allah. Ya, semoga semangat terus membacanya. Ya, diulang-ulang lagi. Nanti saya carikan tahu singkatan yang mudah untuk menghafal huruf idhar. Ya. Tapi insya Allah kurang lebih cara bacanya sudah kebayang, sudah tahu dari setiap huruf. Mudah-mudahan bisa semakin lancar diterapkannya dan semakin bersemangat dalam membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Terima kasih, Ustaz. Oke. Sujoko. Azhari Fauzan. Tafadhal. Baca surat An-Naba ayat 16 sampai ayat 25. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Ustaz, Afwan, sampai ayat berapa? Sampai ayat 25. Oke. Wa jannatin alfafa inna yaumal fasli likana miqata yauma yunfakhu langsung masuk. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-tagina ma'aba labishina fiha labithina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa Baik, barakallahu fikum. Wa jannatin alfafa.
Hukum apa itu? Ayat berapa Ustaz? Ayat 16. Wajannatin alfafa tin alfafa. Idgham biguna. Tin alfafa tin Oh, tin alfafa. jelas izhar. Baik, barakallahu fik. Nah, yauma yunfakhu Ikhfa samar. Ikhfa samar. Karena apa? Nun mati ketemu fa. Barakallahu fik. Baradau wala syaraba. Idgham biguna. Nun mati ketemu waw. Masya Allah. Hamimau wa ghassaqa. Idgham biguna. Nun mati ketemu waw. Nun mati. Mim mati ketemu waw. Kan nun mati. Fathatain bertemu dengan Oh ya. waw. Fathah tain ketemu dengan waw. Oke. Taib. Kurang lebih barakallahu fikum, penerapannya sudah bagus, Bang Jan ya, Sahri Fauzan. Barakallahu fikum, semoga semakin lancar. Penting tinggal dibenarkan lagi panjang pendeknya atau temponya itu agak terlalu terburu-buru, jadi panjang pendeknya banyak yang kelewat. Tapi nanti insya Allah ke depan kita akan bahas tentang panjang pendek, nanti penerapan di panjang pendek yang ditekankan lagi. Tapi sejauh ini hukum nun mati dan tanwinnya penerapannya sudah paham dan sudah bisa mengeluarkan atau istikhraj dari apa yang dibaca. Barakallahu fikum, semoga semakin lancar membaca Al-Qur'annya dan semakin jazakallahu khair. Waiyakum. Sekarang ke Muhammad Zakaria. Baca surat An-Naba ayat 26 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Baik. Illa jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Apa itu hukumnya? Idgham biguna Ustaz. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf. Oke, fathatain bertemu dengan huruf waw. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Syai'in ahsaynahu kitaba. Izhar al-ki Ustaz. Izhar hal. Karena apa? Karena tanwin bertemu huruf hamzah. Baik, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Barakallahu fikum. Betul. Falan nazidakum illa azaba. Fala. Falan nazidakum illa azaba. Idgham biguna Ustaz. Idgham biguna. Karena apa? Nun sukun bertemu huruf nun. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Taib. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Muhammad Zakaria.
Muhammad Zakaria. Ya, penerapan tajwidnya sudah refleks, sudah bagus. Mudah-mudahan nanti bisa makin lancar. Tadi bacanya, tadi juga lebih ke panjang pendeknya ya, temponya tadi terlalu terburu-buru sehingga banyak yang terlewat. Ya, tapi insya Allah nanti ada di penerapan hukum mad. Oke, masuk ke Taib Lafu. Ustaz, Afan sedikit nyela. Ya, Ya, Ana emang sering seperti itu kekurangan terlalu terburu-buru, cara terbiasa untuk memainkan tempo pelan bagaimana Ustaz ya? Karena udah bisa dibilang terbiasa gitu. Menghilangkan keterburu-buruan. Pertama, belajarlah dengan nyimak. Banyakin dengerin bacaan yang benar. Ya, bacaan para qori banyak yang temponya lambat. Ada Syekh Husori, ada Minsyawi. Ya, antum cari aja di YouTube Minsyawi. Itu bacaannya lambat. Nanti antum terbiasa sendiri dengan detil bacaan makhraj dan tajwid yang beliau ini. Nanti antum akan refleks dari mendengar. Jadi perbanyak juga mendengar selain antum membaca. Dan tentunya baca tempo yang terburu-buru ini ya sebetulnya nggak apa-apa. Ada tempo yang membaca Al-Quran dengan cepat tapi tidak melupakan hukum tajwidnya atau tidak istilahnya menerobos hukum-hukum mat yang sudah ada sehingga panjang pendeknya tetap sesuai. Baik, barakallahu fiik. Lanjut dari Abdul Latif masuk ke surat An-Naba ayat 31 sampai ayat 40. Ya, Ustaz. Ya, Abdul Latif An-Naba ayat 31 sampai 40. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sampai berapa, Ustaz? Sampai 40. Sampai bawah saja. Iya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la ya'likuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Ulang dari mana, Ustaz? Ya, dari awal aja. Yauma yakumur ruhu coba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqq faman sa'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah
wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah. Barakallahu fiik. Illa man adzina lahur. Man adzina. Apa itu? Itu izhar, Ustaz. Idhar, kenapa? Dia dibaca jelas. Anzarnakum. Itu di mana, Ustaz? Inna anzarnakum. Oh, izhar juga, Ustaz. Anzarnakum. Oh, ikhfa, Ustaz. Karena apa? Apa namanya? Hamzah temu nun mati itu, Ustaz. Nun mati bertemu dengan anzarnakum. Ya. Apa? Nun mati bertemu sama za, Ustaz. Ya, betul. Barakallahu fiik. Qaribai yauma. Qaribai. Itu idgham. Itu kamu apa? Idgham diguna, Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah pemahamannya sejauh ini cukup bagus ya. Barakallahu fiik. Semoga semakin lancar membacanya. Tadi juga panjang pendeknya sudah lumayan. Cuma tadi ada miss sedikit pas di Mang Adina ya. Harusnya kan Man Adina jadi Mang Adina ya. Mungkin kurang lebih ke konsentrasinya aja. Konsentrasi di penerapan hukum nun matinya. Ya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Semoga semakin lancar dan semakin bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Baik, Masya Allah. Ahlan, ini sekarang selanjutnya Pak Ade Zulfikar. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, luar biasa nih Pak Ade nih. Baik Pak Ade, baca surat An-Nazi'at dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Insyaallah. Pertama sampai dengan 16. Ya, sampai dengan 16. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nasqa. Wassabihati sabha. Wassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rahjif. Sorry Pak Ustadz nih. Yauma tarjufur rajifah. Rajifah. Nah, gitu. Tadba'uha radifah. Qulubun yawma idin wajifah. Yauma idhiu, bukan diu. Idhiu wajifah. Qulubun yawma idin wajifah. Masya Allah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. A'idha kunna itaman A'idha kunna idhaman nakhirah. Enggak panjang. Nakhirah. Still masih kepanjangan. Pas.
Qalu tilka idzan karruhun khasirah. Karratun. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya rajrah. Hiya zajratu wahidah. Ya, kirain stop, Ustaz. Maaf. Okay. Fa innama hiya rajratun wahidah. Fa idahum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa adhaba ila. Udah, cukup. 16. Baik. Oh, sorry. Barakallahu fiik. Masya Allah. Pak Ade di sana jam berapa? Sekarang jam berapa ya, Ustaz? Jam 7 kayaknya. Jam 7, Ustaz. Jam 7 pagi. Oh, iya. Masya Allah. Oh, Masya Allah, jam 7 pagi ya. Tapi subuh jam berapa? Tadi subuh jam 5:10 sekitar itu. Ya Masya Allah. Berarti masih pagi ya? Baru mau mulai kerja Pak Bima? Iya, jam 8 kerja, masih 1 jam lagi insya Allah. Masya Allah ya, siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi paginya Pak Ade ya. Ini Pak Ade bacaannya sebetulnya udah cukup bagus. Saya yakin juga Pak Ade sudah hafal hukum-hukumnya. Tinggal penerapannya itu butuh konsentrasi. Nah, kayaknya tadi agak konsentrasinya agak terdistract ya. Saya kira di sana udah malam atau Pak Ade pulang kerja, tapi ternyata masih pagi. Berarti mungkin ya itu tadi konsentrasinya. Kayak penerapannya, maksudnya udah tahu tadi juga cara ngucapin za sama da kan udah tahu, cuma ya kepeleset aja. Lidah Sundanya keluar ya. Ya, betul. Ya, maka ini lebih ke bagaimana menerapkan si hukum yang sudah difahami atau dihafal. Tapi insya Allah sudah bagus. Baik, boleh saya tanya Pak Ade ya. Idzan karratun. Idzan itu apa? Ikfa, Pak Ustaz. Ya, karena apa? Saya nggak lihat, itu pasti kasroh tain ketemu dengan jim. Idzan ka. Oh, ketemu dengan kaf, Pak Ustaz. Karratun khasirah. Idhar, nun mati ketemu alif. Zajratu wahidah. Idham bigunah kasroh tain ketemu dengan waw. Masya Allah, luar biasa. Tapi ya berarti ya cukup bagus Pak Ade sudah bisa menebak dengan mungkin tanpa langsung melihat pun sudah bisa nebak ya dari dengar. Nah ini next level dari penerapannya. Maka yang tinggal disempurnakan adalah konsentrasi ketika membacanya Pak. Biar semua yang udah di kepala nih bisa teraplikasikan dengan baik, ya kan? Nah ini butuh pembiasaan dan butuh telinga orang lain untuk mendengarkan. Gitu. Barakallahu fiik Pak Ade. Semoga berkah terus, semangat terus belajarnya ya, bacaannya juga. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan kerjanya juga hari ini lancar. Amin. Jazakallahu khair Ustaz. Pak Ade Zulfikar, Pak Budi Santosa. Pak Budi Santosa baca surat An-Nazi'at ayat 17 sampai ayat 28. 17 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يشاء يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها. Taib, cukup. Barakallahu fiik, Masya Allah. Bacanya sudah perlahan, sudah tenang ya. Tapi hanya tadi nggak tahu di akhir nih agak sedikit tergoyahkan bacaannya. Tapi sudah tenang dan sudah cukup bagus penerapannya. Boleh saya tanya ya? La ibratan liman yakhsha, la ibratan Qalqalah. Bukan dong, nggak ada, kita belum bahas qalqalah. La ibratal tali la ibratali Iklab. tali la ibratali Ikhfa idgham bila guna. idgham bi la gunna. Bila guna. Nah, bila guna tanwin bertemu dengan lam. Li may yakhsha Idgham bi guna. idgham bi gunna. Nun mati bertemu dengan ya. Ya. A'antum Ikhfa. khalqan amis sama. Idhar. Masya Allah, mumtaz. Taib, barakallahu fiik. Sudah bagus lah penerapan hukumnya dan refleks terhadap hukum. Hanya saja konsentrasinya ditingkatkan lagi, Pak. Konsentrasinya ditingkatkan lagi dan tadi sengaja detil-detil hukum panjang pendek dalam satu kalimat, ya, dalam satu kata bahasa Arab seringkali tadi. Fasawaha itu amis sama ubanaha. Nah, itu agak terburu-buru, jadi ada yang miss. Tapi kurang lebih insya Allah bagus bacaannya. Nah, semoga dilancarkan lagi, semakin bersemangat membaca Al-Qur'annya dan belajar Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Pak Budi. Baik, selanjutnya Pak Budi. Pak Darda. Ya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Baik, Darda baca surat An-Nazi'at ayat 29 sampai 38. Enggak, sampai 29 sampai 39. Ya, wa'az ya Ustaz ya. Wa'aqtasha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardo ba'da zalika dahaha dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'allakum wali an'amikum fa iza ja'atit Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Fa'iza ja'atit tammatul kubra
yauma yatazakkarul maaf. Yauma yatazakkarul Insanu. Insanu ma sa Sa'a. sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Satu lagi. Wa 39. atharal hayatad dunya. Wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Baik, barakallahu fiik. Saya tanya ya. Fa'amma man tagha. Ayat berapa Ustaz? Ayat 37. Fa'amma man tagha. Apa itu? Ikhfa Ustaz. Ikhfa. Karena apa? Samar. Karena apa hurufnya? Nun mati ketemu to. Mata'al lakum. Wa mata'al lakum. Mata'al lakum. Idgham bila gunah. Idgham bila gunah. Iya bila gunah. Ya, betul. Wali an'amikum. Izhar. Izhar apa? Nah, izhar betul. Karena apa? Mati ketemu ain. Mati ketemu ain. Baik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini apa namanya hafalan. Kalau ditanya tatbik hukumnya udah bagus. Cuma tadi penerapan bacaannya masih ragu-ragu. Tadi kan ada beberapa yang miss hukum non matinya. Jadi berarti konsentrasinya ditingkatkan lagi. Dan juga tempo bacanya lebih di udah perlahan, tapi itu tadi penerapan hukumnya harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Baik. Oke, selanjutnya Pak Muhammad Fauzan Azhari. Pak Fauzan Azhari. Nah. Baik Ustaz. Insyaallah. Tafadhal Pak Fauzan Azhari baca surat An-Nazi'at dari ayat 40 ya. 40 sampai ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha yakhshaha innama anta munziru man yakhshaha
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallah. Mumtaz, mumtaz. Sebelumnya udah pernah tahsin ya Pak ya? Pernah Ustaz. Di mana? Grup kayak gini juga. Oh, Masya Allah. Taib, luar biasa ini ya. Oke, saya tanya ya. Wa amma man khafa. Man khafa idhar nun sukun bertemu dengan kha. Anta. Nun mati ikhfa nun mati ketemu ta. Mudhiru. Nun mati ketemu zal ikhfa. May yakhshaha. Itu gombi gunnah nun mati bertemu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ini tadi juga makhrajnya udah bagus, temponya juga sudah bagus. Harusnya sih sedang hafal. Sudah mulai hafal apa Pak? Atau sudah hafal di sama sebelumnya? Sedang Ustaz. Oh, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat majelis ini dan bisa semakin meningkatkan semangat ya Pak ya. Amin. Untuk membaca Al-Quran dan menghafal, mudah-mudahan juga hafalannya bisa terus bertambah dan berkah hafalannya bisa menumbuhkan kecintaannya atau melebih untuk semangat mempelajari Al-Quran ya. Amin insyaallah. Tafsirnya dan maknanya dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik, cari masuk ke Muhammad Rizal Mustafa. Muhammad Rizal Mustafa. Baca surat Abasa dari ayat pertama sampai ayat 20. Betul. Halo? Hadir Muhammad Rizal Mustafa. Mic-nya belum dihidupin saat itu saat. Oh, mic-nya belum dihidupin. Ayat berapa, Tat? 1 sampai berapa? Ayat 1 sampai 20. Atau 1 sampai 1 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yatazakka. La'allahu yazzakka. La'allahu yazzakka afwan. Lanjut. Halo. Mana? Mana suaranya? Kayaknya gangguan Ustaz. Hilang. Aduh, hilang. Kok gitu. Halo, nggak ada ya? Baik, Pak Nur Alim ya, Pak Nur Alim.
Masya Allah. Oh, ini Mas Nur Alim yang ditambang itu ya? Naam, Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik, tafadhal Mas Nur Alim. Itu deh tadi Al-Basa dari 1 sampai 25. Oh, naam, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikr أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا Baik. Summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Tanggung. Baik. Tadi sudah ya, Masya Allah, bacaannya luar biasa. Tadi Bang, apa namanya, Syekh Nur Alim. Masya Allah. Baik, boleh tanya ya. Nah, Pak Ustaz. Amma man istaghna. Enggak, sorry. Amma man istaghna. Enggak, itu bukan nomor. Fa'auta. Ikhfa, Pak Ustaz. Nun mati ketemu dengan huruf ta. Man ja'aka yas'a. Sama Pak Ustaz. Ikhfa hakiki. Nun mati ketemu dengan huruf ja. Fi suhufin mukarramah. Yes. Idgham biguna. Tanwin ketemu dengan huruf mim. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in. Ayat keberapa itu Ustaz ya? Min ayyi syai'in khalaqah. 18. Dia masuk idhar, jelas. Tanwin ketemu dengan huruf kha. Masya Allah. Baik, sudah mumtaz ya, luar biasa bacanya.
Antum sudah mulai ngafal? Alhamdulillah sudah hafal ini Pak Ustaz. Oh, sudah hafal juz amma ya? Atau sudah hafal berapa juz? Masih proses juga Pak Ustaz. Masih proses. Sudah sampai surat apa hafalnya sama? Abasa, nasihat, kemudian An-Naba, alhamdulillah sudah hafal. Alhamdulillah. Tinggal ini Pak Ustaz, untuk masih kadang-kadang masih ada yang salah begitu. Ya. Tapi insya Allah tadi paling malah huruf yazaka, yaitu apa namanya, tazkirah. Nah ini di sini tuh ada huruf zal dan zai, dan itu kalau mati dia harus diperhatikan, dan di An-Naba ini banyak, jadi lebih ke itu, jangan tertukar-tukar gitu. Tazkirah dia merupakan zal, yazaka dia merupakan zai hurufnya. Nah ini tadi jangan sampai tertukar-tukar. Tapi insya Allah kurang lebih bacaannya udah luar biasa, udah bagus banget, dan alhamdulillah sudah mulai menghafal ya. Terus mudah-mudahan nanti istiqomah terus menghafal ya sampai selesai hafalannya, insya Allah mudah-mudahan, dan semoga berkah hafalannya dan ilmunya ya, dan semoga semakin semangat untuk mempelajari Al-Quran. Barakallahu fikum Bang Nur Alim. Syukran Pak Ustaz, jazakallahu khairan. Ini udah ada lagi ya Ustaz Muhammad Rizal hadir ya udah. Muhammad Rizal sudah bisa baca? Gimana Ustaz? Ya, baca Abasa ayat tadi, ayat berapa? Ayat 26 ya? Ayat 26 sampai terakhir. Yang Tuma itu Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma syaqaq. Ya. Tsumma syaqaq. Tsumma syaqaq. Syaqaq. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Oh gitu ya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qabba wa zaitunan wa nakhla wa hadaika hulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa idza ja'at as-sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yuhni wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wa fakihatan wa abba. Ayat berapa itu, Ustaz? Ayat 31. Wa fakihatan wa abba.
Apa? Tawwa'aba. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Masya Allah. Barakallahu fik. Fa'ambatna. Fa'ambatna. Ayat berapa itu, Tat? Ayat 27. Fa'ambatna. 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 Oh, itu iklab, Tat. Karena apa? Karena apa? Karena apa itu? Namanya apa ya? Karena apa dia iklab? Nun Karena mati bertemu dengan nun sukun bertemu ba. Ba, ya. Yauma idzin sya'nu yauma idzin sya' yauma idzin sya' Ayat berapa itu, Tat? yauma idzin sya'an ayat 37. Idgham bi gunnah. Baik, idgham bi gun. Hah? Yauma idzin sya'an. Idzin sya'. Ikhfa. Ikhfa. Nah, barakallahu fik, Masya Allah. Rizal sebelumnya sudah pernah belajar tahsin kan? Udah. Sama Ustaz Fadli ya, bukan? Apa? Sama Ustaz Fadli, bukan? Sama Enggak. Ustadz SMP IT Ulil Albab Karanganyar, Tat. Oh, Kan Masya Allah. pas libur tuh ngajar, tapi belum tapi baru sedikit, Tat. Nggak masalah. Ya, sebetulnya kayaknya apa ya? Yang ada di kepala tuh kayaknya sudah banyak gitu materinya. Cuma jadi tadi bacanya jadi kebanyakan mikir. Gitu. Jadi terlalu apa ya? Terlalu muter-muter di kepala dulu sebelum baca. Ini apa ya namanya? Takalluf namanya. Jadi membebani diri dengan hukum-hukum bacaan hukum pengen langsung diterapin semua. Makanya itulah bagusnya kita tahsin pelan-pelan dibenerin satu persatu dari sudut pandang apa yang paling urgent gitu. Nah, kalau tadi yaitu pokoknya jangan langsung penerapannya ke semua dulu. Coba kalau misalnya hari ini sekarang bahas nun mati, kalau bisa ya diperhatikan hukum nun mati dan penerapan nun matinya gitu kan. Nah, tadi juga masih belum begitu refleks terhadap jawaban-jawaban ininya ya, apa namanya dari penjabaran hukum nun mati, tapi kurang lebih bacanya sudah bagus, Masya Allah, makhorijnya sudah bagus gitu ya, tinggal konsentrasi dan itu ya jangan membebani diri dengan wah materi udah ada di kepala diputer-puter habis itu ngeluarinnya bingung ya, nanti tumpah gitu, makanya itu perlahan-perlahan ya, pelan-pelan gitu konsentrasinya gitu. Tapi kurang lebih insya Allah bacaannya sudah bagus ya rata-rata teman-teman semua. Dan tadi juga Muhammad Rizal yang apa namanya hukum huruf dari huruf idhar itu huruf halqi ya, huruf halqi. Nah ini betul. Tapi kita di sini ya sekali lagi kita di sini lebih ke praktek dan bagaimana penerapan cara membaca Al-Quran yang benar, dan kita lebih fokus ke apa ya penekanan cara bacanya dan lebih ke gimana sih sejauh mana sih kita refleks sama apa yang sudah kita paham, karena kebanyakan dari kita insya Allah sudah hafal sebetulnya itu dengan caranya masing-masing gitu. Dan memang ini juga sebetulnya kelas ini diasumsikan bahwa teman-teman sebetulnya sebelumnya sudah hafal gitu atau sudah paham tentang hukum-hukum dasar tajwid yang kita bahas tadi, itu hanya sedikit mereview apa yang sudah pernah dihafal aja. Jadi mudah-mudahan insya Allah sudah bisa membantu dengan penerapan ini ya, dan sedikit demi sedikit bisa diperbaiki
Dan tadi yang masih kurang konsentrasinya mudah-mudahan bisa ditingkatkan konsentrasinya ya. Gitu. Pak Ade juga Masya Allah ya Pak Ade, konsentrasinya nanti ditingkatkan lagi ya. Insya Allah pemahaman hukumnya sudah sangat bagus gitu, maklumatnya juga sudah cukup, Insya Allah sudah cukup tepat ya. Cuma kembali lagi ke bagaimana konsentrasi kita mensinkronkan antara apa yang kita tahu, apa yang kita paham, apa yang kita hafal dari hukum tajwid ke bagaimana cara bacanya gitu. Insya Allah yang lain juga sudah cukup bagus bacaannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa semakin diperbaiki dan semakin bersemangat dalam membaca. Padahal hari ini yang hadir hanya 10 orang yang baca ya. Yang lain pada kemana ini? Dan yang bertahan tinggal beberapa orang. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah ya gitu, sampai menyelesaikan juz amma. Sekali lagi, mungkin ada orang-orang yang bisa menjelaskan tentang hukum atau tentang teori lebih baik daripada saya, atau penjabaran yang lebih bagus. Tapi yang kita butuhkan hari ini atau yang kita butuhkan dari forum ini adalah telinga orang lain untuk mendengarkan bacaan kita dan mengingatkan di mana titik yang kita kurang di situ. Gitu. Karena itu fungsinya seorang yang mengajarkan Al-Quran, atau fungsinya dari cara belajar talaki gitu. Adalah bertemu orang, butuh kupingnya untuk mengkoreksi atau mengingatkan kita dari keliru-keliru di mana salahnya. Ya, aja mudah-mudahan semakin kesini ya, mulai ada yang mungkin telat atau tidak bisa hadir ya, mudah-mudahan tetap bisa istiqomah gitu. Karena kembali lagi progres dari bagaimana kita belajar tahsin, bagaimana kita belajar ilmu tajwid itu kembali ke kita sendiri, kembali ke gimana kita, kesemangatan kita dan keinginan kita untuk memperbaiki. Insya Allah kalau teman-teman merasa saya di sini masih kurang jelas menjabarkannya ya, atau masih kurang ini, bisa review ke materi yang lain. Tapi kalau memang penerapannya pengen diperdalam atau pengen digali lebih banyak lagi, ya insya Allah tidak masalah. Insya Allah saya bersedia juga untuk menggali lebih dalam kalau memang. Tapi kita lihat kondisi dari cara bacanya masing-masing. Kalau sekiranya masih jauh, maka tekankan yang dasar-dasar dulu. Tapi kalau memang penerapannya sudah bagus, maka lebih ke bagaimana konsentrasinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita pada malam hari ini dan memberikan manfaat kepada maklumat yang sudah diketahui, yang sudah disampaikan juga atau yang diulang pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberi semangat terus kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Dan untuk teman-teman yang bacaannya sudah bagus ya, yang bacaannya sudah lumayan tadi, Pak Nur Alim ya, dan Darda Fauzan Azhari ya, Azhari Fauzan juga ya, Pak Adil Zulfikar, Pak Agus, Pak Abdul Latif ya, semuanya kalau memang dirasa sudah mulai standar ya, kalau bisa sedikit-sedikit di start mulai hafalan Al-Quran ya, mulai distorkan ke orang-orang terdekat. Agar apa? Agar nantinya bisa jadi lebih manfaat lagi. Bisa jadi semakin terpaut kita dengan Al-Quran dan mendapat keutamaan lebih dari sekedar seorang muslim yang gemar membaca Al-Quran. Aku qauli hadza ya. Cukup sampai di sini. Saya rasa pertemuan pada malam hari ini. Mungkin kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Sebelum saya tutup, saya akan memberi tugas kepada teman-teman sekalian untuk penguatan penerapan hukum di surat An-Nazi'at dan surat An-Naba. Tolong catat ada berapa dan di mana saja ya, catat hukum izhar yang ada di surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Nanti ditulis, kemudian di foto, dikirimkan via WA ke admin Gemah Quran Indonesia. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa serius dan bisa antusias mengerjakan tugas ini, karena ini untuk kemaslahatan kawan-kawan sendiri, untuk kemaslahatan teman-teman sendiri, bapak-bapak sekalian. Hukum apa Ustaz yang hukum izhar? Izhar aja. Cari hukum izhar yang ada di surat An-Naba dan An-Nazi'at. Ya, dikerjakan sebelum minggu depan, sebelum pertemuan dikumpulkan. Ada waktu 1 minggu, mudah-mudahan ini bisa membantu. Ya, kalau bisa sih jangan nyontek ya, gitu. Atau jangan nyontek ke mushaf yang berwarna apalagi.
terlalu itu namanya copy paste. Tapi ini untuk melatih kepekaan kita atau refleks kita dalam pemahaman terhadap hukum ya. Tapi cukup dengan coba kita cari hukum idhar dulu. Mudah-mudahan bisa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sebelum minggu depan. Ya, nanti diinfokan lagi di grup oleh admin insyaallah. Baik. Pak Budi Santosa, ya, Raisen ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Tad. Ya, Fadl, gimana Pak? Untuk irama membaca Al-Quran itu, apakah perlu latihan khusus atau kalau sudah tajwidnya benar bisa punya irama tersendiri itu? Ya, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Ya, perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nah, di sini ada bacaan-bacaan yang dengan nada-nada yang indah ya, naik turun, naik turun, naik turun. Untuk terkhusus mempelajari dari nadanya sendiri atau nada cara membaca Al-Quran, irama-irama membaca Al-Quran, ini para ulama khilaf dalam mempelajari hal tersebut. Ada yang mengatakan hal tersebut tidak diperbolehkan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Tapi memang lebih ke tidak perlu. Nah, kenapa? Kalau saya lebih mengambil ke yang tidak perlu. Karena apa? Karena itu akan menyibukkan kita gitu. Kita akan langsung sibuk ke gimana nadanya ketimbang gimana bacanya. Karena apa? Benar dulu baru indah. Ya, kalau sudah benar otomatis indah. Ini setiap memang tidak semua orang mungkin bisa membaca Al-Quran dengan merdu, tapi semua orang harus bisa dan pasti bisa ketika belajar membaca Al-Quran dengan benar. Dan itu yang dituntut. Ya, itu yang menjadi kewajiban. Waratilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil atau dengan tajwidnya, dengan hukumnya, dengan hak dan mustahabnya. Itu sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Adapun nada-nada itu sebetulnya biasanya kita akan terinfluence atau kita akan terpengaruh dari siapa guru kita atau siapa qori yang kita dengar. Nah, terkait hal ini pun kita memang kalau dalam pembelajaran saya sarankan mungkin untuk bapak-bapak mendengarkan yang tartil atau yang bacaannya juga datar ya, gitu seperti Syekh Minsyawi atau Husari. Ya, gitu. Itu ada di YouTube. Dan atau bacaan-bacaan dari masyayikh yang memang dalam konteks mengajarkan tajwid. Biasanya nanti kita dengerin tuh bisa detail tuh tajwidnya. Oh ya baca dengungnya segini, ini segini. Adapun kayak misalnya kita baca dengar bacaan syari atau dengar qori-qori yang lain yang nadanya naik turun ya luar biasa, itu pun boleh gitu. Tidak masalah untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Tapi untuk pembelajaran biasanya nanti pengetahuan kita terhadap nada atau bahkan konsentrasi kita terhadap nada membuyarkan konsentrasi kita terhadap hukum kalau dalam proses pembelajaran. Tapi ya nantinya akan terpengaruh sendiri gitu. Insya Allah kalau bacaan kita sudah benar, karena benar itu prioritas, nah setelah benar maka indah gitu. Dan itu tidak perlu kita harus mempelajari tahu tipe iramanya apa, irama yang seperti apa, nadanya nada yang gimana. Nggak perlu, itu nanti refleks sendiri gitu. Itu bisa atau cukup dengan mendengarkan para qurra bagaimana, dan jangan sampai kita juga mengada-ngada iramanya. Ada yang baca Al-Quran dengan lagam Jawa misalnya, itu tentu hal yang mengada-ngada, itu lebih lebih fatal lagi. Makanya kita tidak menyibukkan diri dengan hal yang demikian, tapi kita sibukkan diri dulu dengan gimana bacaan kita benar gitu. Bahkan bacaan kita benar ini itu nggak cukup dengan kita hafal dari setiap poin-poin tajwid dan dengan istilah-istilah para ulama. Makanya saya di sini juga berusaha sebisa mungkin membuat simpel apa yang jadi istilah para ulama. Itu makanya saya tidak mengangkat banyak istilah-istilah para ulama di sini yang istilah bahasa Arabnya, tapi lebih ke gimana penerapannya. Gitu. Bahkan sebetulnya memang tahsin kebanyakan tidak perlu ditekankan materi karena biasa materi sudah pada tahu, langsung ke praktik baca. Tapi ini saya ingin sedikit review materi yang kira-kira kita akan tekankan di dalam tahsin ini. Nah, gitu. Jadi agar tahu prioritasnya, benar dulu baru indah. Gitu. Dan jangan sibukkan diri pada sesuatu yang bukan prioritas. Wallahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Bisa kalau Pak. Wa iyyakum. Baik.
Ada lagi mau bertanya? Atau cukup sampai di sini ya? Ya, soal bacaan benar tadi Ustadz. Kita sering mendengar, termasuk di antara kita tadi, saya tahu entah yang mana yang saya yang salah atau gimana. Soal ta'awud tuh banyak juga yang salah bacanya auju ini. Padahal Iya. itu kan auju kan. Iya, betul. Betul, Pak. Ya, itu yang auju tadi antara kita tuh ada juga yang auju gitu. Oh iya. Mesti kan auju atau yang mana yang betul gitu? A'udzu iya tuh. Zu. A'udzu, nggak ada auju ya. Ya. Nah, karena auju juga itu cenderung lebih susah ya. Auju itu lebih susah sebetulnya. Cuma memang biasanya karena kultur lisan Indonesia kita terbawa, jadi zal itu malah kurang disempurnakan atau terlalu ditekan tebal, jadi malah auju. Atau biasanya Sunda malah jadi audu. Audu gitu. Padahal dia zu, DZ kalau versi bacaan Indonesia. DZ, audu. Kalau boleh sharing Pak Ustadz, dulu saya waktu belajar perbedaan huruf itu cuma lidah di gigi aja. Kalau lidah di gigi itu biasanya pasti benar. Kalau lidah itu menyentuh gigi seri atas, nah itu biasanya ucapannya jadi lebih jelas. Ya, betul. Lidahnya. Ya, posisi lidahnya di kalau lidahnya nggak nyentuh, kalau lidahnya nggak nyentuh, lu, nah itu agak susah dan jadi salah ya cenderungnya. Itu kalau dal dia lidahnya nggak nyentuh. Lu. Ya, betul. Makasih banyak Pak Ade, Masya Allah. Sama-sama Pak Ustadz. Ya. Jadi cara pengucapan dari setiap huruf itu saya tadi lebih ke bunyinya itu seperti huruf D, Z. Simpelnya begitu. Tapi penyempurnaannya tadi yang Pak Ade ya. Itu lidahnya bertemu dengan gigi seri atas. Lidah bertemu dengan gigi seri atas. Nah, jadi itu tadi mungkin masih ada di antara kita yang salah. Sekali lagi ya, ikhwati, ya kawan-kawan sekalian, ikhwan sekalian, saya di sini bukan berarti harus membenarkan setiap detil dari yang kita baca gitu. Dan kalau misalnya setiap orang yang ada kekurangan dari huruf A, huruf B, huruf C, hukum A, hukum B, hukum C dalam satu majelis dibenarkan semua, maka nanti akan kelelahan gitu. Jadi jatuhnya nanti membuat orang lari dari majelis ilmu atau majelis si tajwid ini. Walaupun memang dari majelis tajwid ini yang dicari adalah kesalahan, atau yang dicari, yang kita ingin tahu adalah bagaimana sejauh mana kesalahan kita agar kita benahi. Tapi ya itu pun perlahan. Maka pada malam hari ini ya sebetulnya memang penekanan tadi hukum non mati, karena itu yang cukup jadi concern. Karena hukum non mati kalau sampai kelewat maka dia jadi tidak ada bedanya dengan perkataan biasa atau bahasa Arab pada umumnya. Hukum non mati ini adalah salah satu hukum yang juga menjadi pembeda antara kalamullah dengan kalam manusia. Itu menjadi pembeda antara ayat Al-Quran dengan bacaan Al-Quran dengan bacaan bahasa Arab pada umumnya. Gitu. Maka ada hukum non mati. Itu karena di bacaan bahasa Arab sehari-hari tidak ada hukum non mati. Nah, hukum non mati ini kita harus bisa refleks, harus bisa tahu itu penerapannya. Nah, adapun misalnya yang tadi makhraj dan penyempurnaan sifat, ya kalau tadi saya sempat dengar bahwa orangnya udah benar di sini tapi masih kurang di sini, ada penyempurnaan yang harus disempurnakan atau diingatkan, ya saya ingatkan. Ada yang kurangnya dipanjang pendek dan kurangnya kurang banget, ya diingatkan. Tapi kalau misalnya memang ada hal yang kok kayaknya kurangnya cukup banyak, maka kita pilih yang jadi prioritas untuk dibenahi dulu. Itu kita tidak langsung benerin semuanya. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa perlahan dan minimal majelis ini kalaupun progresnya belum langsung kerasa sama kita, minimal kita bisa setelah majelis ini kita punya semangatnya dulu atau punya spiritnya dulu untuk semakin ingin ada ghiroh gitu. Atau ada istilahnya motivasi untuk memperbaiki bacaan kita terus dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Karena bermajelis dengan Al-Quran itu tidak ada ruginya. Kita baca di sini satu huruf dapat satu kebaikan, ya kan? Dan satu kebaikannya dikali 10, ya kan? Maka ini
begitu banyak kebaikan yang bisa kita dapat. Belum lagi keberkahan majelis ilmunya dan lain sebagainya. Keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah juga mendapatkan keutamaan tersebut, karena tentunya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Itu yang kita cari gitu. Gimana seseorang bisa mencintai dulu atau minimal aware sama apa yang dia inginkan dari pembelajaran Al-Quran atau pembenahan bacaan Al-Quran. Insya Allah kedepannya kita akan semakin ketat, kita akan semakin tegas ya. Setelah kita tahu kultur masing-masing dalam cara membacanya, gitu. Dan jangan sampai cara saya mengajar atau cara saya membimbing room ini membuat orang lari dari pembelajaran Al-Quran. Ya semoga kita bisa mendapatkan berkahnya dan manfaatnya dari majelis malam ini. Taib, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan ya, karena kekeliruan dan kesalahan datangnya dari syaitan dan dari saya pribadi, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza, astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Yakum.